Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man Allah ta'ala subul hidayah wujahka amma sa'irina risawatal riwayah wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa warzuqna fahma wa amalan shalihan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasy syahidin was-sakirin. Puji syukur kita pada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga salawat dan salam kita hadiahkan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama kita berdoa, bermunajat, meminta, memohon kepada Allah kiranya baik kita yang hadir maupun yang berhalangan semuanya berhak untuk mendapatkan syafaat nantinya pada hari kiamat kelak. Bapak Ibu, para orang tua, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hakikatnya hanya menanti, menunggu. Apa yang kita nanti dan kita tunggu? Kematian. Sambil nunggu kita ngaji, sambil nunggu ngurus suami, ngurus istri, anak, cucu, menantu. Sambil menanti kita bekerja, sambil menanti kita isi waktu luang tersebut. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah menyebutkan ummati baina sittina wa sab'ina sanatan. Umatku itu umurnya antara 60 ke 70 tahun. Kalau ada kita yang usianya lebih dari 70 tahun, itu udah anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah. Maka bukan lagi pada usia 70 tahun tersebut mengurangi maksiat, tapi berhentilah dari maksiat. Karena kalau sudah di atas 70 tahun itu waktu-waktu injury time, waktu-waktu sudah dekat hitungannya itu, maka berhentilah. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133-134 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bapak Ibu, dalam hidup ini ada beberapa hal yang memang mesti kita segerakan. Jadi ada dua bahasa di dalam Al-Quran itu. Pertama sari', yang kedua ajil. Kalau dia ajil maknanya sama sebetulnya, menyegerakan. Ajil dan juga syari itu sama-sama menyegerakan, mempercepat. Salah satu contoh yang ajil itu wa khuliqal insana ajula. Kuciptakan manusia itu punya sifat terburu-buru. Jadi bedanya antara syari dengan ajil. Syari itu terpaksa berkepepet, ya, dan memang hidup kita ini sebenarnya begitu. Luang waktu kita banyak berleha-leha,
begitu di ujung waktu baru kepepet, akhirnya banyak yang ketinggalan. Tinggal inilah itulah kenapa itu tadi. Yang kedua berusaha sesuai dengan Al-Quran surah Al-Imran 133. Itu di situ ada kesukarelaan dari kita untuk menyegerakannya, jangan menunda-nundanya. Apa yang tidak boleh kita tunda-tunda Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam kalimat tersebut yang pertama, ila maghfirati min rabbikum, jangan menunda-nunda mohon ampun. Kita ini gudangnya dosa. Pada saat kita merasa tidak berdosa, itu sudah berdosa. Berarti kita merasa orang yang lebih baik dari orang lain. Maka tugas kita, kalau kita memang merasa berdosa, itu mohon ampun kepada Allah. Selayaknya beristighfar itu setelah selesai kita melakukan maksiat, karena arti istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah aku mohon ampun kepadamu. Tapi ternyata setelah selesai kita melaksanakan ibadah sholat, salah satu sunnah yang kita lakukan adalah beristighfar. Sebenarnya 3 kali kita beristighfar. Apa yang mesti kita istighfarkan? Pertama, Allah memerintahkan kita tuh sholat itu diupayakan dengan khusyuk. Tapi dengan keterbatasan yang kita miliki, yang kita punyai, kekhusyukan itu nggak mudah dapatnya. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, mohon ampun aku ya Allah, kau perintahkan khusyuk tapi aku tidak melakukan dengan khusyuk. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalau membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu warattil Quran tartila, tartil sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, makhrajnya, tajwidnya, ya. Nggak boleh lalai dari situ. Tapi ternyata kita tidak mampu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Masih banyak di sana sini kekurangan yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu, layaknya kita mohon ampun. Astagfirullahaladzim, ampuni kami ya Allah. Kau perintahkan untuk tartil, tapi tidak melakukan dengan tartil. Lalu yang ketiga, kita mohon ampun dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan sholat itu gerakannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ternyata tidak sedikit gerakan-gerakan kita itu justru kadang-kadang tidak sempurna yang diharapkan. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampuni aku ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 hal ini kita segerakan, ya, mohon ampun. Maka dalam hidup kita ini menjaga hablum minallah wa hablum minan nas, salah satunya kalau dia hablum minallah itu mohon ampun kepada Allah. Kalau dia hablum minan nas, minta maaf, ya. Ibu berapa kali dalam setahun minta maaf sama suami? Setahun kali ya. Ini calon-calon penghuni neraka ini. Istri itu minta maaf tuh tiap malam, Bu. Begitu menjelang tidur, cepat minta maaf kepada suami. Jangan tunda setahun sekali. Ya kalau umurnya sampai setahun depan. Ya. Putri Rasulullah Siti Fatimah itu luar biasa kepada Sayyidina Ali. Setiap hari dia sediakan rotan, kalau bahasa kita hari ini, kepada Sayyidina Ali. Kalau ada salahku, aku rela dipukul. Tapi itu tidak pernah terjadi. Tapi begitunya lah dia, itu gambaran. Nggak perlu lah itu menjadikan rotan, nggak perlu. Tapi paling tidak, minta maaf. Seburuk-buruknya suami, seburuk-buruknya suami, sepanjang masih dalam ikatan pernikahan, nggak boleh durhaka sama suami. Jadi kalau dari atas ke bawah, beda sebutannya dengan bawah ke atas. Ya. Kalau dari bawah ke atas namanya durhaka. Anak melawan sama orang tua namanya durhaka. Ya. Orang tua
tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua, namanya bukan durhaka, zalim. Jadi istri kepada suami durhaka. Tidak ada suami yang durhaka sama istri. Tapi ketika suami tidak memenuhi haknya, kewajibannya, maka suami itu zalim namanya. Dan itu jauh lebih berat kata-kata zalim daripada durhaka. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jagalah hubungan baik kita itu dengan sering-sering minta maaf. Ya, jangan tunggu waktu yang sudah mendesak baru minta maaf. Penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Jadi itu perintah Allah, wasari'u, dan menyegerakan itu rela, memang sesuai dengan kerelaan kita, bukan terpaksa. Jadi minta ampun, minta maaf itu jangan karena terpaksa, karena memang kita membiasakannya. Nah, cobalah mulai nanti malam ibu biasakan. Tapi kalau nggak biasa ibu membiasakan itu, aku yakin bapakmu bertanya-tanya, apakah dia dengan ini sinyal-sinyal? Ya, jangan bongkar dia. Itu pula pikir bapak nanti. Jadi itu dia Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, segerakan dan tunda-tunda. Yang kedua, dan hidup kita ini mesti disegerakan itu mengurus jenazah. Jenazah itu tidak boleh ditunda-tunda mengurusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukurlah Islam ini hadir sama kita. Karena Islam ini sejatinya simpel, nggak banyak tetek bengeknya. Tapi kalau kita bawa adat, mau adat suku apa saja, kematian itu juga ribet ya. Mulai dari pernikahan sampai kematian, semuanya ribet kalau dibawa ke adat. Ya, selain ribet, biayanya juga minta ampun kalau dibawa ke adat. Tapi syukur Islam hadir di tengah kita. Islam itu punya simpel. Ya, kalau memang punya rezeki berbagi, kalau tidak ada rezeki tidak usah paksakan. Cuma kadang-kadang kita biasakan, ini akibatnya. Karena sering kita sudah biasakan, kalau ada yang pesannya malam tahlilan, ya, malam pertama, kedua, ketiga, biasanya malam berapa yang sering ramai itu? Iya, karena kita biasakan, itu masalahnya gitu. Sebetulnya nggak ada itu anjuran. Tapi kalau memang ada, why not? Kenapa tidak? Kita tengok tuh saudara-saudara kita yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, yang ada di Madura. Kalau sudah malam ketiga katanya ya Allah, suruh duduk mereka di kursi masing-masing, siap acara, kursinya suruh pulang. Itu kan yang luar biasanya mereka itu akan memang mau bersedekah. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan itu anjurannya sebetulnya. Ya. Yang dianjurkan itu kita takjiah. Takjiah itu artinya menghibur. Ya. Menghibur siapa? Menghibur yang hidup, bukan menghibur yang mati. Yang mati itu tak perlu dihibur lagi. Yang hidup yang perlu dihibur. Jadi hiburan dalam agama kita itu apa? Dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dengan membacakan kalimat-kalimat thayyibah, kata-kata nasihat, itu sejatinya. Jadi mengurus jenazah itu jangan diperlambat, selesaikan. Karena orang yang meninggal dunia itu sejatinya pulang ke rahmatullah. Ya. Dia menemui Sang Maha Pencinta dan yang sangat dia cintai. Jadi kalau kita pikir secara akal, yang namanya bertemu dengan yang kita cintai, mana layak kita bersedih? Ya. Jadi seharusnya seperti yang dilakukan oleh seorang ulama sufi, ya. Jadi ketika beliau mau meninggal dunia, beliau sampaikan sama murid-muridnya, nanti kalau meninggal dunia, kalian jangan ada yang menangis, ya. Kalian jangan ada yang menangis. Itulah kata-kata Al-Rumi, ya, atau Ar-Rumi, seorang ulama sufi. Kalian yang menangis, kenapa? Karena aku mau bertemu dengan yang aku cintai. Ya. Jadi kalau boleh bahasanya, lawan dari menangis itu berarti kan senang, tertawa. Tapi kalau kita nggak membiasakan ini, kalau sebab kita lakukan
suami ibu meninggal, lalu ibu ketawa-ketawa di situ, itu luar biasa juga, aneh. Tapi sejatinya memang nggak perlu sedih gitu. Ini kita cerita dalam tataran yang sebenarnya, gitu ya. Kenapa? Karena mau bertemu dengan yang sangat dia cintai. Jadi kalau mau bertemu dengan sangat yang dia cintai, makanya jangan ditunda-tunda. Bapak Ibu punya kampung, ada yang kampungnya di Jawa, ada di Jambi, ada di Riau, macam-macam kampungnya. Begitu ada rencana, ya nanti lebaran tahun ini mau pulang kampung, itulah rencana. Baru rencana mau pulang kampung, masih beberapa bulan lagi, hati itu udah bahagia luar biasa, udah senang, ya. 2 atau 1 bulan lagi menjelang pulangan, kita udah prepare, udah siap-siap. Apa nanti yang mau dibawa oleh kalau orang kampung nanya? Kira-kira begitu di dunia ini, dunia ini bukan tempat kita, dunia ini tempat kita singgah saja, tempat kita berantau. Dan suatu hari kita akan pulang kampung, kampung kita di akhirat. Nah kalau ditanya lagi di sana, selama kau merantau di dunia, apa yang sudah bisa kau bawa kemari? Jadi Bapak Ibu sejatinya orang yang pulang ke rahmatullah itu senang. Makanya tak layak kita menangisinya berlebihan. Bersedih, ya. Siapa yang tidak bersedih? Ya. Menangis, ya. Siapa yang tidak menangis? Bahkan kadang-kadang kalau kita datangnya udah agak siangan, kok dirinya macamnya tidak nangis? Ya enggak, karena udah kering air matanya. Apalagi kalau dia sudah mengurusi cukup lama dengan sakitnya Bapak itu, udah kering air matanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah SWT segerakan, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan sama kita, irtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabla haramika. Ingat waktu muda sebelum datang masa tua. Ya. Jadi masa muda ini masa penuh dengan penipuan. Ketika masih muda, beranggapan kita bakal gak tua. Tua juga sampai sekarang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sudah kondisinya begini, jangan lagi banyak menatap ke belakang, tapi menatap ke depan. Artinya apa yang bisa kita lakukan di sisa umur kita ini? Kita sudah melalui usia anak-anak, tapi anak-anak kita nggak ada jaminan melalui usia kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, manfaatkan sisa usia kita yang tua ini. Karena suka atau tidak suka, kalau kita tidak bisa mengontrolnya, sebagaimana dalam surah Yasin ayat 68, "Waman nu'ammirhu nunabbisu fil khalqi afala ya'qilun." Akan datang satu penyakit nanti Bapak Ibu yang namanya itu pikun, dan tidak bisa dilakukan. Kalau itu sudah hadir, maka masa tua kita itu masa penuh dengan kehinaan. Pikun itu hina, Bu. Maka salah satunya untuk mengantisipasi pikun itu pertama, Quran dibaca. Nggak bisa baca dikit, tapi tiap hari kalau bisa dibaca. Sholat itu kerjakan, tunggu waktu sholat, jangan sholat menunggu waktu kita. Ya, jadi Bapak Ibu itu mengantisipasi. Jadi suka atau tidak suka, masa tua itu akan hadir sama kita. Lalu yang kedua, Rasulullah mengingatkan sama kita, ya, para waktu qabla sufrika, ingat waktu luang sebelum datang waktu sufri. Saya kata jadi udah sampai sini juga, udah sebulan juga ternyata waktu itu berlalu. Begitu cepatnya udah ternyata. Dan kita nanti Bapak Ibu akan memasuki masa yang namanya masa sangat sempit. Kapan itu? Pada saat kita, kalau Al-Quran menyebutnya dengan ghorgir. Apa itu ghorgir? Ghorgoroh. Ya, masa sakaratul maut. Saya mendengar dari beberapa pengusaha-pengusaha muslim, mereka punya rencana mau membangun rumah sakit yang betul-betul Islami. Salah satu ciri khasnya yang betul-betul Islami itu di ruang ICU ditempatkan para ustadz, para dai yang 24 jam.
Kenapa? Karena sejatinya orang yang berada di ruang ICU itu orang yang menanti, dan orang yang menanti itu mesti didampingi, nggak boleh dibiarkan begitu saja. Karena disitulah masa penentuan kita, apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi kan dalam faktanya hari ini kan tidak begitu. Kalau kita mau masuk ke ruang ICU itu kan ada jam-jam tertentunya, ada berapa lama waktunya, dan siapa-siapa saja yang boleh masuk di situ gitu. Dan yang sangat menyedihkannya, kalau sempat keluarganya yang di situ hadir dan tidak mengerti agama, begitu melihat kondisi dari orang tua atau orang yang dia cintai, dia justru meraung. Pada saat dia meraung, itu akan membuyarkan konsentrasinya. Disitulah perlu dibimbing. Ya, kalau dia datang kesadarannya, bimbing dia. La ilaha illallah. Tapi kalau kesadarannya sudah hilang, nggak usah diisikan. Jangan-jangan disitulah masa-masa dia akan kembali kepada Allah. Itu yang disebut dengan gharrah. Kaki pegang dan dingin, tangan dipegang udah dingin, perut dipegang udah dingin, mata kita lihat udah jatuh. Jadi salah satu ciri khas orang yang dekat-dekat wajahnya itu udah jatuh. Putihnya pun bukan putih biasa, agak lain putihnya itu. Bahasa kita mungkin putihnya putih pucat, udah dekat-dekat gitu. Ya. Tapi kalau dia masih merah dan kelihatan walaupun apa namanya di alamnya itu masih tit, tapi wajah masih merah, insya Allah masih manusia. Itu salah satu ciri-cirinya lah. Tapi sayangnya ketika saat dia sudah berkorah, disitulah pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita bisikan ke telinganya kalimat-kalimat talqin, ya, nggak ada lagi manfaatnya. Telinganya sudah ditulikan Allah, matanya sudah dibutakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat itu akan datanglah orang-orang terdahulu. Apakah itu dia? Bukan. Itu kerjaan syaitan laknatullah. Akan hadir di sini. Disitulah nanti dia akan menghadapi masa-masa sulitnya. Dia akan berhadapan dengan dirinya sendiri. Siapa itu dirinya? Tidak lain tidak bukan amal ibadahnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh pengusaha-pengusaha muslim ini terjadi, ya. Jadi bagi dia salah satunya itu tadi mendampingi orang-orang yang dalam kondisi kritis itu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah waktu di mana kita paling sempit. Yang ketiga, baginda Rasulullah mengingatkan lagi, "Ghinaka qabla fakrika." Ingat waktu kayamu sebelum datang waktu fakir. Fakir ke fakir. Ada dua istilah Bapak Ibu. Istilah pertama miskin, istilah kedua fakir. Ya, miskin itu asal kata dari sakana. Arti miskin itu pas. Ya, makanya kan ada sakinah, mawaddah, sakinah, sakin. Sakin itu artinya pas, ya, pasangannya yang pas. Jadi kalau dibawa dia dalam ekonomi dalam kondisi terpas, pas apa? Pas-pasan. Dia butuh satu hari 100.000 dan dia dapat hanya 100.000 atau lebih sedikit 120.000. Miskin lah itu. Itu namanya pas-pasan. Fakir, dia butuh satu hari 100.000 tapi dia hanya dapat 50.000 atau 60.000. Itu fakir. Kalau begitu kan yang lebih parah, fakir bukan miskin. Dia butuh kali. Jadi pada dasarnya orang yang kelihatannya kaya itu belum tentu kaya ya. Bayangkan tiap bulan dia butuh, ya kan? Dia butuh untuk bayar hutang tiap bulannya 20 juta. Tapi ternyata penghasilannya cuma 15 juta. Fakir itu. Jadi kalau fakir itu macam mana Ustaz? Kalau ada zakat dia berhak untuk berzakat itu sejatinya. Mobilnya ada, tapi masih cicil. Mobil ada, rumah ada, tapi mesti dia cicil per bulan itu 20 juta.
dengan semua tetek bengek keperluan rumah tangganya. Sementara penghasilan cuma 15 juta, fakir itu orang. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ingat waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Engkau akan fakir dari suatu hari. Kapan itu fakirmu? Pada saat engkau masuk ke lahan. Engkau bilang banyak kawan-kawanmu. Mana kawan-kawanmu? Jangan-jangan ketika engkau meninggal dunia nanti, ya, di situ kawan-kawanmu justru menjadikan tempat engkau meninggal itu sebagai tempat reuni. Kita terpujul kaku, ada kawan yang udah 30 tahun gak ketemu. Ketemu kita belum, kita gak ketemu. Ketawa orang itu gitu. Sementara kita terpujul kaku. Mana kawan-kawan itu? Ya ada. Keluarga jauh-jauh datang dia justru minta makan ke rumah kita. Maka kita lagi dalam berduka cita. Mana keluarga yang banyak itu? Enggak ada. Mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mana suami yang kau cintai? Kalau memang betul-betul cinta, paling tidak satu malam itu tinggallah dulu sama ibu dalam kamar. Ibu udah terbujuk kaku. Mana ada yang mau? Sama ibu juga gitu. Nggak akan mau ibu satu kamar sama bapak. Kalau bapak udah kaku. Begitu tinggal malam itu juga langsung dipindahkan ke luar. Kalau boleh sepakan keluar rumah karena belum boleh jadi, karena belum siap yang lahan. Kalau udah siap yang lahan ya coba bawa ke sana. Begitu lagi kira-kira. Artinya apa? Kita ini masih dihormati, dihargai, sayangi karena masih ada nyawa. Begitu nyawa dah ada kita dihargai. Jadi Bapak Ibu yang Allah SWT, itu waktu paling fakir kita, paling fakir. Kita sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para ulama-ulama dan ustaz kita, 7 langkah orang yang terakhir yang mengantarkan jenazah. Itu langsung datang malaikat munkar dan nakir, langsung ngasih soal seperti itu, marwah buka. Jadi Bapak Ibu, ayah saya dulu ketika meninggal nenek, waktu itu saya SMP kelas 1. Ada tradisi kampung kami, ya di Tambalan, kampung kami Tambalan paling tinggi. Ya, walaupun orangnya kan ada orang Melayu di situ, tapi tradisi Melayu itu masih dilakukan. Padahal jarang itu orang Melayu, yang banyak di situ orang Simalungun, sisa dapur, Sinaga, Saragi, dan Mami Purba, sisa dapur. Lalu sebagian kecil Jawa, ya. Tapi tradisi Melayu itu dilakukan. Salah satu dilakukan oleh ayah saya waktu itu, saya lihat dia menghatamkan Al-Quran almarhumah nenek di depan kuburannya selama 3 hari 3 malam. Dipanggilnya orang untuk membacakan ayat suci Al-Quran, tidak boleh berhenti satu sambung, berhenti satu sambung. Ya, kebetulan waktu itu belum masyhur habis-habis Quran. Kalau dia masuk habis Quran kan belum lagi 3 malam, Pak. Ya, hanya beberapa jam saja selesai itu. Ya, tapi kan dalam waktu itu belum masuk orang habis Quran, bacalah 3 malam bacanya. Jadi kalaulah itu terjadi, sedikit ada kebantu dari tadi, malaikat yang mau datang tadi. Nggak jadi, karena belum pulang. Begitu selesai datang, langsung dibaca. Jadi kan kayak gitu, kira-kira begitu aja. 3 hari dia tertahan untuk dikasih soal sama malaikat munkar dan nakir. Ya, kenapa? Karena masih ada orang yang membacakan ayat suci Al-Quran untuk dihadiahkan dari dia. Nah, masalahnya kita, disitulah masa kita paling fakir nanti. Apa yang kita lakukan? Nah, ada. Maka dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an. Takutlah kalian nanti akan datang satu hari, ya, kalian akan sibuk mengurus diri kalian masing-masing. Anak tidak kenal dengan orang tua tidak kenal dengan suami tidak kenal istri tidak kenal dengan suami.
Kapan masa itu? Masa itu dimulai dari ketika kita meninggal dunia. Itulah kiamat sughra, kiamat kecil. Sampai kita akan menghadapi kiamat kubra, kiamat besar, dan kita tidak akan saling mengenal. Mumpung kita masih di dunia ini, di sinilah waktu kita watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Selebihnya ikmal masih kerjakan masing-masing. Lalu yang keempat, Rasulullah SAW mengingatkan sama kita, sehat akan belasah komika. Ingat waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Hasil dari penelitian medis bahwa penuaan itu dimulai dari bawah, bukan dari atas. Bukan karena rambutnya putih menandakan dia sudah tua, bukan. Tapi penuaan itu dari bawah, dari kaki. Makanya hasil dari sini, pantaslah Islam itu menganjurkan kalau umur sudah semakin tua, pertama kurangi makan, yang kedua banyakin puasa. Kurangi makan, banyakin puasa. Untuk apa Ustaz? Supaya kaki yang menopang badan ini masih kuat. Bayangkan kalau kakinya lemah, badannya besar, nggak sanggup, ujung-ujungnya terluduk. Maka layaknya kalau ada orang bilang, gue tengok kakak makin kurus, alhamdulillah, biar aja lah. Makin tua tuh layaknya makin kurus, nggak apa-apa. Ya, kakak makin gemuk, ya jangan makin tua jangan. Cukuplah waktu muda dulu. Jadi Islam mengajarkan banyakin puasa, kurangi makan. Jadi apa ceritanya? Kita akan mengalami apa yang sakit. Ya. Berdiri lama, lutut sakit. Duduk lama, pinggang ternyut. Apa lagi kok? Tidur, tempat tidurnya goyang-goyang saat kejepit. Ada sakit itu datang. Dan itu kita alami begitu masuk usia 40 ke atas, berdatangan tadi itu. Makanya disitulah rahasia kenapa Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Orang yang 40 tahun umurnya itu, dia sudah dipanggil dengan Syekh. Itu yang selalu saya ulang-ulang, Syekh. Maka Syekh membalagha umru 40 sanatan. Yang disebut dengan Syekh itu umurnya 40 tahun ke atas. Singkat ceritanya, Syekh itu artinya orang tua. Jadi tidak usah bangga-bangga kalau dipanggil Syekh. Assalamualaikum ya Syekh. Itu ya, orang tua. Kalau yang usah dipanggil ya Syekh Kabir. Kabir kan besar. Pikir Syekh Kabir itu Syekh besar. Lupanya artinya tua bangka. Lebih parah lagi, lebih kejam lagi. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mengalami itu. Ya, syukurlah, syukur nikmat dari Allah. Pak. Kalau merinci adalah ganti ini lutut, pinggang. Nanti dulu lama ini mulailah kaki agak dilurus-luruskan sedikit. Kaku dah. Itulah. Apalagi kau sombongkan, nggak ada itu. Dulu jalan si kakak, gagah ya. Yang bapak masuk gang ke orang, ganteng kawan itu. Ibu lewat sih, tak ada satu cowok yang tak berani. Sekarang itu waktu-waktu kita masih ya bunga mawar, bunga melati. Sekarang udah bunga kamboja, bunga kantil bu. Tinggal nunggu gugurnya aja. Apa mau lantarkan lagi? Makanya harus mengingatkan, ingat waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Lalu yang kelima kata dari Rasulullah SAW, hayataka qabla mautika. Ingat waktu hidupmu sebelum datang kematian. Nah ini sisa umur kita ini kita manfaatkanlah. Bisa sebaik-baiknya menjaga hubungan baik kepada Allah, menjaga hubungan baik kepada
manusia. Kalaupun tidak bisa berbuat baik, minimal berhenti buat maksiat. Itu pun sudah berbuat baik, berhenti. Kalau takut dia nggak mampu berbuat baik, berhenti dari maksiat. Jadi itu masalah bersobat. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua yang mesti disegerakan dalam hidup dia adalah mengurus dengannya. Jangan diperlambat. Yang ketiga, apa yang mesti kita segerakan Bapak Ibu? Kalau ibu punya anak gadis yang umurnya sudah cukup dewasa, jangan tunda-tunda untuk menikah. Kalau ada laki-laki yang sudah mendekatinya, ya, tahu ibu jalankan pula. Syaratnya nggak usah banyak-banyak, 2 saja. Apa syarat pertama? Pertama dia mau ibadah, bahasa kita soleh. Yang kedua dia mau kerja. Udah itu aja dulu. Nggak usah ikut tengok syaratnya dia kaya. Belakangan itu kaya itu ngikuti kita dia. Ya. Banyak orang yang waktu masih lajang ya kiri-kirinya ya begitu rumah tangga datang ke dia. Itu sesuai dengan Rasulullah bilang, ya, nikahi kalian perempuan, anak perempuan itu mendatangkan rezeki. Itu Rasulullah menekankan, ya, sekaya-kayanya laki-laki kalau dia belum punya istri, kayaannya itu muak gitu aja, nggak kelihatan dia. Tapi begitu dia sudah ada istri, maka terkontrol lah kekayaannya. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala 2 syarat itu aja. Jadi kalau misalnya sudah ada yang mendekati anak ibu, udah mau dia ibadah, mau dia kerja, jadi itu aja dulu. Nggak usah karena kerjaannya ini, kerjaanku cuma ini, jangan sebelah mata mengeluar. Kita nggak tahu masa depannya gimana. Tapi kan akal kita pendek, selalu kita lihat yang seperti itu. Ibu tengok kemarin yang menjadi inspirasi kita, seorang agen properti. Itu sempat bicara sama Presiden Prabowo. Ya. Apa pekerjaan awalnya Bu? Cuma hobi, ngepel, ngurus listrik. Kalau Allah mau, jika Allah saya ayat lalu pun, bayangkan aset dia ratusan miliar hari ini di usia dia yang belum sampai 40 tahun. Jadi 2 syarat itu tadi, mau dia ibadah, mau dia kerja, selesai. Nah, itu kalau ibu, anak ibu gadis, ibu, yaitu bapak yang hari ini sudah sendirian, juga sama pesanku, nikah lagi apa? Nikah lagi. Kenapa rupanya sudah nikah lagi Bu? Ketika laki-laki dan perempuan nikah, yang paling banyak dilakukan apa? Ayo, laki-laki dan perempuan nikah yang paling banyak dilakukan apa? Komunikasi, bahasa sederhana, cakap-cakap. Rumah tangga itu banyak cakap-cakap. Walaupun kadang-kadang di masa tua, kalau kita ibu cakap sama bapak, ujung-ujungnya jago. Tapi ketika nanti kawan sebelah nggak ada apa situ, kecuali ada wah, separuh nyawa atau mana gitu. Tapi ketemu gado, itu kan dia. Asal ada sedikit topik, membuka topik apa saja topik di dunia ini, ya. Ujung-ujungnya kan. Nah, tapi begitu nanti satu tak kemana, kehilangan keseharian, itulah. Jadi rumah tangganya paling banyak cakap-cakap. Jadi kalau ibu ketahui ke rumah orang, suaminya di sudut sana, bininya di sudut sana, itu bukan rumah tangga, membuka itu. Rumah tangga itu memang cakap-cakap. Kenapa kau anjurkan ibu yang hari ini sendirian, bapak sendirian nikah? Aku khawatir, nggak ada kawan cakap-cakap sendirian nanti. Jadi kan khawatir kan? Sepanjang jalan dari sini ke rumah kita cakap sendirian, biasanya ada kawan cakapnya. Tak ada di dunia orang tidak punya masalah, kita semua punya masalah. Dan sebaik-baik kawan untuk menjaga masalah cuma suami atau istri, itu aja. Anak, jadi ibu pikir anak itu betul-betul dengan yang kata kita masuk kanan, keluar kanan.
Tadiakannya itu ya ma, karena diiyakannya karena apa? Karena durhaka, itu aja diiyakannya. Dikerjakan ya tak juga demi menyenangkan hati maafnya saja ya. Jadi Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah perintah tadi, segerakan, jangan tunda-tunda. Ya, kejadian kemarin dengan abang saya, ya, abang saya tuturan abang, tapi usianya sudah lebih dari 60. Tapi kalau tutur secara adat panggilnya abang. 3 bulan sebelumnya istrinya meninggal. Jadi sekitar 3 minggu yang lewat, ya. Padahal waktu dia meninggal, istrinya meninggal, dia sehat, nggak ada sakit apa segala macam. Ya. Tiba-tiba pagi didapati dia terjegal dan meninggal dunia. Jadi pantaslah kalau orang tua udah tua ya tapi masih menikah, sebetulnya bukan cinta nafsu di sana. Selain ada kawan cakap-cakap, bahasa lebih ekstrimnya lagi, kalau aku mati ada yang tahu, itulah dia. Sampai siang begini jam 7 baru anaknya tahu kalau ayah sudah meninggal. Berarti kan sudah berjam-jam dari malam meninggalnya. Jadi bahasa sederhana itu, jadi jangan tunda-tunda, ayo segerakan. Ya, kalau masih ada yang mau. Baru yang keempat yang masih kita segerakan Bapak Ibu, bayar hutang. Hutang ini tidak boleh tunda-tunda. Ya, karena urusannya ini bukan cuma di dunia, tapi urusannya di alam kubur dan sampai di akhir. Tapi orang suka meremehkan hutang. Hati-hati dengan hutang. Ya, karena hutang itu tidak hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Selesaikanlah hutang di dunia, jangan sampai di akhirat nanti. Karena kalau sampai di akhirat nanti kita bangkrut. Semua amal ibadah kita itu akan hilang gara-gara untuk bayar hutang. Ya. Kalau ada saudara dekat, kawan dekat, ngutang sama kita, pesanku cuma satu, Bu, jangan kasih hutang, tapi kasih aja. Ya, kasih aja. Karena kalau dia kita kasih hutang, ujung-ujungnya sakit nagih itu sakit. Apalagi ketika ditagih itu jawabannya cuma tarsok. Entarlah besok lah. Ujung-ujungnya kau baru uang segitu aja, udah kau tagih. Kalau baru segitu bayar mah belum ada. Mulu. Jadi Bapak Ibu, kalau memang payah kali tadi, pesanku makan aja uang segitu. Tapi banyak kali sekarang daripada orang sakit masih mikir itu aja. Ya, awak perlu ditagih nggak bisa. Tapi anehnya dia bisa jalan-jalan. Jalan sana, jalan sini, dia posting, siapa langsung buat lagi. Bukan mau bayar cuy, nggak juga bayar. Nggak dibayar juga. Awalnya sakit kali dia. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, segera bayar hutang, jangan tunda-tunda. Bukan masalah besar kecilnya, tapi hutang itu akan kita dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, di saat kita menanti-nanti datangnya kematian, apa yang mesti kita lakukan lagi? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Al-Imran 134 menjelaskan, tetaplah engkau bermanfaat. Jangan ada alasan engkau tidak bermanfaat. Ada uang memberikan. Tidak ada uang yang ada tenagamu, tapi kamu berikan. Tidak ada tenagamu, nggak ada uang, nggak ada tenagamu. Nasihatmu berikan. Tidak ada uang, nggak ada tenagamu, nggak ada nasihatmu. Paling tidak kau datang duduk diam. Tapi tidak sedikit orang jadi golongan yang kelima. Tidak ngasih harta, tidak ngasih tenaga, tidak ngasih nasihat, tapi nggak mau diam. Masih cari-cari kesalahan orang aja. Ini bapaknya memang apa? Memang nggak ada sumbangan. Diam kalau nggak ada sumbangan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia itu yang masih punya manfaat dari manusia yang lain. Apa yang bisa dimanfaatkan dari itu?
Paling tidak kau datang dulu, ya itu aja udah manfaatnya, tak menyusahkan orang lain. Tapi banyak orang begitu yang dicari kesalahan orang saja. Macam mana nih STM, macam mana nih pengurus, apa yang mana? Aku dah tak ada lagi apa yang musuh kalau itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Lalu apa lagi yang kita lakukan Bapak Ibu? Wal kazimin al-ghaiz. Tahan di amarah ketika kita memang pantas untuk marah. Pantas untuk marah saja pun kita disuruh dimintakan untuk menahannya. Apalagi kita tidak pantas untuk ya. Siang panas, udah nikmati aja panas. Kita tidak numpang di dunia ini. Orang numpang itu yang banyak kali tiku. Ini udah numpang banyak kali salah. Berapa lama kita di dunia ini? Lihat tanda-tanda orang yang marah dimulai dengan berjejak. Ya, itu tanda-tanda makan misalnya nggak cocok sama dia. Gitu loh. Itu tanda-tanda mulai dari mulai. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, dulu orang tua kita menyebutkan jangan suka marah. Orang yang suka marah cepat cepat tua. Kan itu kata orang tua. Itu kata-kata ketika kita masih anak-anak. Sekarang kita sudah tua. Lalu kalau kita marah cepat stroke. Ya kalau mati kali kubur selesai, kenapa masalahnya? Kita sudah kembali mayatnya. Tapi nggak mati menyusahkan orang yang hidup. Jadi Bapak Ibu senangkan hati ini, bawa gembira lah. Ya, bawa gembira. Dan yang bisa menggembirakan diri kita. Kalau masalah dunia ini, sepanjang kita masih hidup di dunia ini, nggak akan pernah habis masalah ini. Dan justru masalah ini kan membuat kita hidup. Gitu. Udah nikmati aja. Gitu. Jadi wal kazimin al-ghaiz wal afina 'anil nas. Apa kata Allah tadi? Maafkan kesalahan manusia. Satu hari Baginda Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid. Tiba-tiba Rasulullah berdiri. Sebentar lagi dari pintu itu akan masuk seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Masuk laki-laki itu sholat, siap sholat keluar. Besoknya begitu juga. Sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki dari pintu itu dijamin masuk surga. Masuk laki-laki sholat, lalu keluar. Lalu laki-laki itu laki-laki yang pertama. Itu juga laki-laki. Sampai hari ketiga itu juga laki-laki yang kan. Dan begitu juga kata Rasulullah. Lalu Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, masa itu dia masih muda kok. Dia ikuti laki-laki ini tadi sampai ke rumahnya. Assalamualaikum Tuhan, waalaikumsalam. Izin Tuhan, saya mau numpang di rumah Tuhan. Ada masalah di rumah. Boleh, silahkan. 3 hari 3 malam lah Abdullah bin Umar nginap di rumah laki-laki tadi. Tujuannya cuma satu, ngintip memata-matai. Apa penyebabnya disebut oleh Rasulullah? Jawab kuni. Diintipnya malam, sholatnya biasa. Diintipnya siang, zikirnya biasa. Baca Qur'annya biasa. Dibanding dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, nggak ada apa-apanya amal ibadahnya. Nggak ada apa-apanya amal ibadahnya. Di hari ketiga, dia berpermisi, Tuhan, izinlah sebetulnya aku tidak ada masalah di rumah. Cuma kata Rasulullah, karena engkau itu nyatakan sebagai calon penghuni surga, aku penasaran apa amal ibadahmu gitu ya. Jadi bumi semua dalil soal kita bahwa tamu itu 3 hari 3 malam. Jadi kalau ada tamu yang datang dari kampung di hari ketiga boleh tanya apa pulang. Agak kejam ceritanya, tapi maksudnya bukan kejam itu. Nanti kalau yang sudah itu memang tak pernah kita lakukan, jadi kejam kegiatan. Kenapa? Tamu itu memang nyata 3 hari. Kewajiban kita melayaninya 3 hari. Setelah 3 hari, hari keempat kita tidak punya kewajiban lagi. Artinya bisa makan, ya kan? Biar kita hidangkan. Ibu udah masak ya pun, kan gitu. Kalau mau makan beli,
ke belakang. Anggap aja rumah ini seperti rumah, enggak lagi kita layani itu maksudnya. Tapi kalau apa kita lakukan agak ekstrim juga buat dia. Baru sekali mau datang dari kampung, hari ketiga ditanya kapan pulang. Itu kan dia nggak paham. Tapi kalau paham, itu wajar kan? Supaya bagaimana cara memperlakukannya kita. Dan itu yang dialami oleh Abdul bin Umar. Ya. Begitu selesai dia cerita, apa kata laki-laki kita ini betul? Amal ibadahku sebetulnya biasa-biasa saja. Cuma setiap aku mau tidur, satu amalan yang aku lakukan dan tidak pernah tinggal. Apa itu? Memaafkan semua kesalahan orang lain kepada. Dan ini bukan persoalan mudahmu. Ibu dengan mantan-mantan ibu dulu. Sebetulnya udah ibu maafkan. Udah ibu maafkan beliau. Kalian 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun gak ketemu. Udah ibu maafkan. Undangan semalam ketemu ibu. Begitu ketemu datang lagi, berarti belum maafkan. Kalau memaafkan nggak ada kejutan itu. Makanya dalam Al-Quran tingkatan maaf ada 3. Pertama afwa, bahasa sering disebutkan afwa ya itu maaf. Ini maaf bu, ku maafkan engkau, tapi belum tentu ku lupakan. Dan itu kebanyakan kita, ku maafkan tapi belum tentu ku lupakan. Tingkatan kedua naik sedikit ke atas pahu namanya. Apa itu? Ku maafkan engkau, tapi mohon maaf kita tidak usah ketemu lagi. Itulah yang diucapkan oleh Maya Estianti kepada Ahmad Dhani. Bahkan ketika anaknya menikah, dia tidak bertemu. Ya, kita sudah saling memaafkan, tapi tidak usah ketemu lagi. Kenapa? Dikhawatirkan kalau ketemu akan lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat. Maka lebih baik menghindar. Itu tasfahu namanya. Baru yang ketiga, yang terakhir puncaknya tahdir. Al-Quran sering menyebutnya dengan ghafur, dan itu tingkatan yang sangat tinggi, hampir kita tidak bisa mencapainya. Ya, ku maafkan engkau dan ku lupakan semua yang pernah kau lakukan. Tapi kebanyakan kita kan begitu udah maafkan, selesai maafkan, nggak ketemu, begitu ketemu datang lagi ya ketemu. Teringat juga teringat masa yang lalu, teringat lagi ketemu lagi, berarti belum bisa kita maafkan. Nah, itulah tingkatan kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, jangan siksa diri kita dengan mengingat-ingat orang lain. Terlebih lagi kesalahan orang lain kepada kita. Itu cerita orang lain. Kesalahan kita bagaimana? Suami kepada istri, istri kepada suami, ibu kepada anak, mertua kepada menantu, menantu kepada mertua, dan itu sering kita alami. Latihlah seharian itu setelah kita bergaul kepada manusia, malamnya begitu kita mau tidur, maafkan semua kesalahan orang lain. Walaupun mungkin pada saat ketemu nanti datang lagi nyut-nyutan di sini. Paling tidak pada masa itu kita sudah berupaya, berikhtiar untuk memaafkannya. Puncaknya kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran 134, wallahu yuhibbul muhsinin. Tetaplah kalian berupaya berbuat kebaikan. Sekalipun kita buat baik, orang tidak membalas dengan kebaikan. Kita tidak perlu berbuli orang berbuat baik atau tidak sama kita. Yang penting tetap kita berbuat baik. Itu yang paling penting. Untuk apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Engkau buat baik, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Engkau buat buruk, cepat atau lambat, keburukan itu juga akan kembali kepadamu. Saya kira ini hanya yang dapat saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun, pada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.